Untuk mengendalikan peredaran vaksin palsu, kebijakan satu pintu harus diterapkan. Mari kita simak pernyataan Maura Linda Sitanggang, Ketua Satgas Penanganan Vaksin Palsu. Harus satu pintu, jadi sesuai Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan, satu pintu promosi atau informasi tentang obat harus satu pintu. Bukan dilarang, tapi harus satu pintu dan semua sales apapun juga itu harus mempunyai izin. Pada kenyataannya satu pintu tidak, gitu dulu. Banyak pintu. Oh, banyak pintu. Meskipun secara seremonial. Jadi saya bisa bilang bahwa ini kita berharap nantinya satu pintu dan semuanya jadi aman, begitu? Jadi kalau menurut saya sebaiknya sebelum buat statement ya, sebetulnya kesalahan dari beberapa pintu adalah di Kementerian Kesehatan antara lain ya, dengan menggunduli, artinya Badan POM dipedofilikan karena hukumannya kebiri. Peraturan Menkes 30, 35, 58, yang 2 itu juga 2016 loh, baru tanda tangan. Itu secara tidak langsung Badan POM dianggap pedofili, jadi dikebiri. Jadi karena adanya begini harusnya Kemenkes yang masalah ini tanggung jawab dia. Jangan cuman seremonial, satu pintu. Ternyata di luar diam aja berapa pintu. Jadi kalau nanti satu pintu, kalau nanti kemudian ditegakkan satu pintu, menjamin keamanan? Jadi prosesnya kita nggak melihat dari sisi, kalau kita bicara hulu hilir bukan hanya hulu dan hilir saja, ada rantainya ini. Gitu lah. Rantai distribusi mulai dari produsen ke namanya pabrik besar farmasi, terus kemudian ke distributor, ada namanya sole distributor, ada sub lagi si distributor, ada subnya lagi nih. Kemudian ada baru ke arah sales manager dan jadi sebagainya. pintu yang satu itu yang sebelah mana? Nah ini yang mana? Ya? Yang mau diintervensi yang mana? Pintu yang mana? Pintu produksi, pengawasan produksi atau pengawasan distribusi? Ya. Agak repot. Kalau dari sisi pengawasan saya kira iyalah satu pintu. Ya, begitu. Cuma dari sisi ekonomi tadi dikatakan salesnya juga harus yang punya izin gitu. Iya, itu kan terkait dengan aturan. Nah, kalau satu pintu dari sisi pasar, dari sisi ekonomi, nanti bisa kena semprit KPPU. Begitu kan? Nah, karena itu harus betul-betul yang dimaksud satu pintu itu apa? Kalau saya menafsirkan ya pengawasannya misalnya begitu, itu ada lembaga yang berwenang yaitu Badan POM yang tadi, makanya saya sampaikan tadi kemandirian tadi Ibu Penny berulang kali mengatakan karena memang ada kesan seperti dikebiri. Jadi saya kira ini harus diperkuat melalui undang-undang juga kalau mau satu pintu misalnya. Jadi saya kira apa yang disampaikan ada benarnya soal satu pintu. Ini khusus vaksin ya tadi? Iya, khusus vaksin begitu. Nah, jadi ada benarnya juga. Tinggal lagi harus diatur memang. Jangan sampai nanti tidak ada payung hukum persoalan lagi begitu. Ya, jadi saya kira betul DPR mendorong untuk revisi misalnya tentang apakah itu undang-undang kesehatan ataukah itu undang-undang tentang Badan POM begitu. Oke, ya kita hampir sampai di bagian akhir Bapak-Bapak ini. Kalau saya boleh dapatkan kemudian bagaimana konklusinya dan bagaimana kemudian perlindungan terhadap konsumen. Jadi begini, prinsipnya imunisasi tetap wajib ya, karena ini ketahanan bangsa awalnya dari sini. Ya, kita menghadapi dunia yang begitu banyak penyakit. Ya, saya menganjurkan masyarakat tidak imunisasi, wajib kalau menurut saya, dengan jaminan dari negara. Kalau imunisasi betul-betul diawasi seperti yang seharusnya. Dan saya minta Kemenkes kembalikan lagi keberadaan Badan POM sesuai dengan tupoksinya. Di LPD. Kemenkes tidak usah ikut-ikutan lagi, tapi Kemenkes melakukan monitoring, evaluasi hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Badan POM. Atau Permenkes dilaksanakan atau tidak. Nah, lalu saya minta Barreskrim, jangan hanya hilirnya aja, juga diselidiki, diusut di Kemenkesnya, di hulunya, dan Badan POM. Ya, kalau dalam konteks kami di organisasi profesi dokter, tentunya kami memohon kepada masyarakat, ya, kejadian-kejadian yang seperti ini, katakanlah vaksin palsu, itu tentunya memberikan komitmen pada kami, bahwa kami dokter anak dan seluruh dokter Indonesia akan tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat. Tetapi tentunya di dalam memberikan pelayanan kesehatan ini juga didukung dan bersinergi dengan sebuah kebijakan-kebijakan di dalam proses pengawasan distribusi obat dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kami, tentunya terlepas dari sebuah proses hukum yang sekarang dilakukan. Kami berharap tetap 3 tersangka Tuan Sehat kami ini tidak terlibat dan tidak dibuktikan bersalah tentunya. Itulah yang kemudian menjadi dasar bagi kami sampai proses persidangan itu dilakukan dan itu terbukti, karena buat kami juga kalau umpamanya
Kalau mereka terbukti bersalah, terbukti sanksi organisasi juga ada. Kita punya ada namanya sanksi disiplin dan sanksi etik. Boleh dijawab ya atau tidak saja. Boleh nggak pasien bertanya ke dokternya, dokter marah nggak kalau saya tanya distributornya siapa ini vaksin? Saya kira mau dengan kondisi seperti ini maka menjadi tanggung jawab dokter untuk kemudian ikut mempertanyakan kepada instalasi farmasi di rumah sakit. Saya mendapatkan obat. Mestinya sekarang ini tidak akan marah ya kalau dokter ditanya oleh. Saya kira tidak, dan saya kira dokter nggak pernah marah kok. Ya, saya kira ini menjadi tanggung jawab negara, harus menjamin kesehatan rakyatnya demi daya saing, demi kemajuan ekonomi kita. Dan dalam konteks vaksin palsu itu harus dilakukan beberapa hal. Nomor satu tentu saja dari sisi hukum, tegakkan hukum siapapun yang bersalah, termasuk yang lalai. Apakah itu badan-badan negara juga yang lain? Tentu saja perorangan yang harus tidak. Kita tidak bisa menindak lembaga. Kemudian vaksinasi ulang itu harus dilakukan. Dan dalam jangka panjang, negara harus mengawasi korban vaksin palsu ini sehingga bisa melakukan tindakan kalau ada persoalan kesehatan lainnya. Yang ketiga, ke depan pengawasan harus diperketat. Bila perlu revisi undang-undang, revisilah undang-undang demi menciptakan pengawasan yang satu pintu tadi. Iya. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak sudah hadir di The Headlines, dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.